memasuki acara yang pertama. Marilah kita dengarkan. Laporan SK BNBA tahap 1. Bantuan Yusuf. Buka puasa hari pertama di hunian sementara atau Huntara, Simpang 4, Karangbaru, Aceh Tamiang, dipenuhi oleh warga pada Kamis 18 Februari 2026 sore. Kerumunan warga sudah terlihat di depan tenda yang berada di dalam pekarangan Huntara Simpang 4. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Syuibun Anwar mengatakan pihaknya menyediakan kurang lebih 2.400 porsi makanan untuk buka puasa. Makanan ini dipastikannya bukan hanya untuk penghuni Huntara, melainkan juga untuk warga sekitar. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Serambi News, Rahmat Wiguna. Selamat sore, rekan Rahmat. Silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat sore, baik, terima kasih. Benar sekali bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepati janjinya untuk buka puasa pada hari pertama puasa di pengungsian Huntara yang ada di Desa Simpang 4, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Tito datang bersama sejumlah pejabat di Provinsi Aceh, diantaranya Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, dan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol Purnawirawan Armia Fahmi. Rangkaian kunjungan ini diawali Tito Karnavian dengan meninjau program pembersihan lingkungan yang dilakukan ratusan praja IPDN di Kampung Bundar, di mana desa ini yang sebelumnya masih sedikit terisolir karena lumpur yang masih menutup akses ke pemukiman, ini sudah bisa dilalui karena berkat kerja keras praja IPDN membersihkan daerah tersebut. Dalam kunjungan ini, Tito Karnavian menjelaskan beberapa program yang sedang dibenahi oleh pemerintah pusat, diantaranya tentang bantuan tanggap darurat, maksud kami bantuan untuk keperluan rumah rusak dan rumah rusak ringan, di mana masyarakat yang sebelumnya tervalidasi ini belum juga menerima bantuan tersebut. Terkait hal ini, Tito Karnavian menjelaskan bahwa dampak kerusakan yang terjadi di Aceh Tamiang ini sedikit berbeda dengan bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Di mana kerusakan pada tahun ini akibat banjir bandang terjadi secara sporadis, artinya titik kerusakan terjadi terpencar. Beberapa desa yang permukaannya terlihat tidak rusak justru mengalami rusak berat ketika ditelusuri oleh tim validasi. Hal ini diakuinya membuat pendataan yang dilakukan oleh tim Pemkab Aceh Tamiang sedikit terhambat dan akhirnya berdampak terhadap penyaluran bantuan yang juga sedikit molor. Terkait hal ini, Tito Karnavian sudah menginstruksikan Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan pendataan secara gelondongan, artinya tim validasi yang sudah mengumpulkan sejumlah data langsung mengirimnya ke BNPB untuk diproses agar bisa dilakukan pencairan bantuan secepatnya. Diketahui untuk rumah yang mengalami rusak ringan akibat banjir di Aceh Tamiang ini akan menerima bantuan sebesar 15 juta, sementara rusak sedang sebesar 30 juta dan rusak berat sekitar 60 juta rupiah. Untuk korban sendiri beberapa korban masih bertahan di tenda seperti di belakang saya ini, korban banjir masih bertahan di tenda darurat yang disiapkan di halaman kantor DPRK Aceh Tamiang. Sementara ribuan orang untuk sementara sudah ditempatkan di hunian sementara yang sudah dibangun di beberapa titik. Pemerintah sendiri juga sedang menyiapkan huntap atau hunian tetap bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah atau rumah hilang akibat tersapu banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Demikian dilaporkan dari Aceh Tamiang. Saya akan buka puasa di hari pertama di Tamiang. Setelah itu nanti saya akan safari ke Pidi Raya Aceh Timur, termasuk juga nanti
bukannya buka puasa tarawih ya bersama di Huntara, masjid yang ada di Huntaranya bersama para pengungsi yang sudah diumumkan sementara. Setelah itu nanti saya akan jalan terus sampai ke Aceh Timur, kemudian ke Aceh Utara, ke Biren, Pidi Jaya, Pidi, sampai hari Minggu nanti di Banda Aceh. Tujuannya untuk membangkitkan semangat teman-teman yang bertugas, TNI, Polri, kementerian juga banyak yang turun ya. Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, menyelesaikan puskesmas, rumah sakit, kemudian dari PLN, beresin listrik. Udah kan? Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan. ahli waris. Satuan bagi korban luka berat saat ini masih dalam proses keluarga dengan kriteria rumah rusak berat sebanyak 1.286 yang bersumber laporan SK BNBA tahap 1. Bantuan diusulkan Ada di barisan sebelah kanan menghadap panggung untuk stand sebelah kiri menghadap panggung, dan silakan bagi merapat ke depan bagi para tamu undangan juga masyarakat yang ini yang akan hadir belakangan. Udah kan? Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan. ahli waris. Satuan bagi korban luka berat saat ini masih dalam proses keluarga dengan kriteria rumah rusak berat sebanyak 1.286 yang bersumber laporan SK BNBA tahap 1. Bantuan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.